Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini Bapak akan melanjutkan pekerjaan siklus akuntansi jasa untuk penilaian 3320. Tetapi kali ini Bapak tidak akan menyelesaikan dua siklus, tapi cukup ini Bapak ambil contoh siklus yang punya bengkel. Mudah-mudahan yang siklus salon ini bisa mengerjakan dengan baik ya. Format kertas kerja ini tentunya harus sudah kalian fotokopi semua ya. Kalau yang belum, silahkan tanya temannya yang sudah, silahkan fotokopi sendiri ya. Tapi kalau temennya nggak punya temennya nggak punya sehingga sulit, silahkan temui Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu mencetakkan lagi. Oke, kemarin kita sudah sampai jurnal penyelesaian. Ini sudah dibuat ya untuk bengkel Limo. Kemudian raca saldonya juga sudah. Kita akan masuk tahapan berikutnya, yaitu neraca lajur atau kertas kerja. Nah, ini nama akunnya ya. Nama akunnya. Ya, hanya yang berbeda untuk bengkel Limo ini ada akun baru di sini ya, yaitu utang bunga ya. Yang dalam video sebelumnya ini ditambahkan nggak apa-apa ya. Nah, nanti di neraca lajur tentunya sedikit ini ya, mengubah format ya, karena bukan mengubah lah ya, ditambah di sini nanti. Mungkin kalau di tempat kalian ya nanti ditambah di bawahnya ya. Kalau Bapak tinggal nambah ngesit di sini ya. Oke, kita akan pindahkan dulu. Ini neraca saldo. Ini nanti untuk pindahkan neraca saldo, untuk pindahkan AJB baru kita hitung rugi labanya. Neraca saldo kita pindahkan. Ini ya. Hurufnya saya kalau di Excel nggak muat, dia pager pasti ya. Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Ini angkanya ya. Ini kalau di Excel cukup di copy aja ya, tapi dikala nanti harus kita tulis. Tapi hati-hati tadi berhenti di utang ya, di utang bunga. Oh, utang bunga ada ya justru ya di sini. Oh, sudah ada utang bunganya, bagus ya. Utang bunga, coba kita cek di neraca apa, memang ada ya utang. Oh, ada ya. Jadi enggak, untuk bengkel berarti nggak perlu ditambah. Mungkin di yang tidak ada utang bunga itu di salon ya. Nanti kalau di salon nambahnya hati-hati. Untuk utang bunga nambahnya nanti setelah jumlah sini ya. Nah, kodenya berapa, di sini tulis utang bunga, angkanya taruh di sini. Ini jumlahnya nggak ada ini. Jadi jumlahnya ini kamu hapus, kemudian diganti di sini utang bunga, taruh di sini baru dijumlahkan ya. Jumlahnya berarti tulisan jumlah ini pindah di sini ya untuk neraca saldonya. Ini juga tentunya akan berubah. Oke, Bapak lanjutkan, berarti utang bunganya nggak masalah ya. Ini neraca saldonya Bapak, ini berapa poinnya ini? 12 ya, kita bikin 12 biar kelihatan ya. Jadi seperti itu. Ini kita tinggal mindahkan neraca saldo persis ya, nggak ditambah-tambah, nggak dikurangi, dan letaknya sesuai ya. Ini yang pakai roda pula. Nah, gini ya. Oke, kita neraca saldonya kita lanjutkan kopasnya ya, kopas sampai beban bunga ya. Ini kita jumlah ya, jumlah. Ini neraca saldo setelah buku besar ya, setelah buku besar kita jumlah seperti ini.
Ya, sama kan jumlahnya ya. Jadi karena ini pindahan dari neraca saldo, maka jumlahnya harus sama 672. 672. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah di sini jurnal penyesuaian, berarti ini juga memindahkan jurnal penyesuaian. Ya, memindahkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu ada di sini ya. Memindahkannya ini piutang pendapatan di debit. Piutang pendapatan di debit sini ya. Angkanya adalah 5 juta. Ini ya. Di kreditnya pendapatan bengkel. Pendapatan bengkel. Ini ya, di kredit ya. Pendapatan bengkel. Oke. Ya, jadi dipindah seperti itu. Ya, dipindah sampai semuanya itu pindah ya di jurnal penyesuaian ya. Oke, gitu ya. Ini satu-satu pindahnya ya, jangan sampai salah. Piutang pendapatan sudah, kemudian pendapat beban perlengkapan kantor. Nah, setelah kita pindahkan AJP-nya ya dari jurnal penyesuaian ini kita sudah pindah semua di kolom AJP, ayat jurnal penyesuaian. Ya, kita cek ya, kita cek. Nah, ini sampai bawah ya, seperti ini. Jumlahnya kita cek, jumlahnya harus sama dengan jumlah jurnal penyesuaian ini ya, nggak boleh beda. Nah, setelah selesai, maka kita lanjutkan pengisian kolom berikutnya, yaitu NSDIS. NSDIS itu adalah neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini adalah perpaduan antara neraca saldo dengan AJP. Ya, caranya sama. Kalau debit ketemu debit di jumlah, kalau debit ketemu kredit dikurangi atau sebaliknya. Maka supaya tidak terlewatkan, maka dipilih satu-satu. Jadi ini contohnya kas tidak ada perubahan ya, nol semua, maka di sini tidak ada perubahan. Sini ya, di debit letaknya ya. Jangan dipindah-pindah. Kalau neraca saldonya di debit ya di debit, kalau neraca saldonya di kredit ya di kredit. Kemudian piutang usaha juga tidak ada perubahan. Piutang pendapatan dia di neraca saldo nggak ada, di AJP ada 13 juta. Ini ya, 13 juta ini adalah berasal dari dua sumber, yaitu 8 juta dan 5 juta. Nanti dilihat di jurnal penyesuaiannya. Gitu ya. Oke. Asuransi TPR terbuka juga tidak ada. Iya. Kemudian perlengkapan kantor kita lihat. Perlengkapan kantor ini neraca saldo di debit 7.500.000, AJP-nya di kredit 1.125.000, berarti dikurangi. Ini ya, dikurangi. Perlengkapan bengkel juga sama. Ini di debit, ya kan? AJP-nya di kredit, maka dikurangi. Ya. Naruhnya ya, jadi ini debit dikurangi. Iya, gitu ya, 19.600. Peralatan kantor tidak ada perubahan. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit ya. Di sini di kredit AJP-nya berarti dia memang satu rumah yang di kredit ditambah ya. Tambah ini. Ya. Kemudian peralatan bengkel tidak ada perubahan, dia di debit dari neraca saldo ya. Oke. Kemudian akumulasinya dia di kredit, NSDIS-nya karena sumbernya di kredit. Dia neraca saldo di kredit, kemudian AJP-nya di kredit, berarti di jumlah. Itu ya. Kemudian kendaraan kantor tidak ada perubahan.
akumulasi penyusutannya, dia di sebelah kredit, berarti ini di jumlah. Kendaraan bengkel dia di debit, nggak ada perubahan ya. Oke. Akumulasi penyusutannya di kredit, debitnya kosong. Ini kredit dengan kredit berarti di jumlah. Gedung kantor dia nggak ada tambahan, jadi jumlahnya tetap. Akumulasinya dia sama dengan yang lainnya di jumlah karena kredit ketemu dengan kredit. Gedung bengkel juga sama, tidak ada perubahan, maka masuk NSD-nya tetap. Akumulasinya dia kredit dengan kredit berarti di jumlah. Tanah ini nggak ada perubahan ya, nggak ada penyesuaiannya, berarti jumlahnya tetap. Utang usaha juga sama, dia di kredit ya. Ini nggak ada penyesuaian. Pendapatan diterima di muka nggak ada. Utang gaji dia di neraca saldo nggak ada, tapi di AJP ada, di kredit ya. Utang bunga dia di neraca saldo nggak ada, tapi di AJP ada. Utang bank dia ada di neraca saldo, di kredit ya. Modalnya juga di kredit. Prive di debit, di neraca saldo dia. Itu ya, Iktisari laba kosong. Pendapatan bengkel ini ada di kredit, berarti dia di jumlah, kredit dengan kredit ya. Di jumlah ada tambahan 5 juta. Beban gaji dia juga ada tambahan tapi di debit ya, debit dengan debit di jumlah. Beban asuransi kosong. Beban lain-lain ada di debit 4 juta 500. Beban perlengkapan di AJP ya, dari AJP semua. Oke, sampai dengan sampai dengan ini isinya adalah dari AJP semua, termasuk pendapatan bunga. Ini AJP hanya dia letaknya di sebelah kredit. Beban bunga di debit ini juga hanya berasal dari AJP gitu ya. Kita lihat jumlahnya harus balance ya, kalau nggak balance salah. Balance ya, berarti benar, neraca saldo disesuaikan kita ya. Jadi pengertian neraca saldo disesuaikan itu adalah neraca saldo setelah adanya penyesuaian. Nah ini ya, jadi neraca saldo yang benar lah pokoknya gitu ya, neraca saldo yang sudah terupdate. Nah gitu kalau bahasanya, neraca saldo yang sudah terupdate. Yang kosong jangan lupa dikasih tanda strip gitu ya. Baik, masih tersisa 2 kolom, yaitu kolom rugi laba dan kolom neraca ya. Kolom rugi laba ini mencatat akun-akun sementara ya, mencatat akun-akun sementara yaitu pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban itu kodenya dimulai kode, ini Bapak anu dulu ya, biar enggak turun dia. Oke. Kode pendapatan beban itu dimulai dari 401 ya, 401. Oke. Dari sini ya, 118 ini ya. Jadi ngambilnya dari NSDIS ya. Di sebelah kredit dia ini. Kita lebarkan biar kelihatan. Nah,
Kemudian beban gaji ini di debit, ini ya, beban asuransi kosong. Jadi yang mengambilnya dari NSDIS ya, beban lain-lain ada sini. Ini ya, beban perlengkapan ini. Jadi beban-bebannya yang di debit, gitu ya. Beban penyusutan, beban bengkel, penyusutan bengkel, beban penyusutan peralatan kantor, beban kendaraan bengkel, beban penyusutan gedung kantor, beban penyusutan gedung bengkel, pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga dikredit ya. Ini ya, pendapatan bunga. Baru beban bunga dia didebit lagi letaknya, ya kan? Nah, ini kita pindahkan di kolom rugi laba mulai dari pendapatan dan beban. Jadi kesimpulannya kolom rugi laba itu untuk mencatat semua pendapatan dan beban. Pendapatan ada di sebelah kredit, bebannya ada di sebelah debit. Nah, gitu ya. Jadi ini yang jadi patokan. Nah, kita jumlah lagi. Ya, ya pasti nggak imbang ya, nggak imbang nggak apa-apa karena memang kita nggak memasukkan semua. Nah, kolom neraca ini untuk mencatat hutang dan modal, harta, hutang dan modal. Nah, harta, hutang dan modal yang kode 1, pangkal 1, pangkal 2 dan pangkal 3 ya. Oke, kita masukkan sesuai dengan tempatnya, ngambilnya dari sini ya, dari NSDIS. Perhatikan ya, jadi ngambilnya dari NSDIS ya. Ini di debitnya kas ini ya. Oke, nih, yang atas ya, kasnya ini kan ya. Oke, kas ya, ini ya. Oke, kemudian piutang usaha ini ya, ini sampai dengan peralatan kantor yang didebit semua ya. Nah, ini baru yang dikredit akumulasi penyelulusan peralatan kantor kredit, gitu ya. Ini ya, ini NSDIS-nya, kemudian peralatan bengkelnya debit ini ya. Oke, kemudian akumulasinya. Oke, kendaraan kantor ini, akumulasinya ini ya. Kemudian kendaraan bengkel. Oke, akumulasinya. Oke, gedung kantor ini ya. Oke, akumulasinya ini ya. Ini gedung bengkel ini akumulasinya ini tanah ini ya, tanah nggak ada akumulasi. Utang usaha dikredit ini ya, utang usahanya ini kosong, pendapatan diterima kosong. Utang gaji ini ya, dikredit 3 juta. Utang bunga ini ya, utang bank, modal. Oke, river di debit ya, ini ya, devisa rugi laba kosong. Pendapatan bengkel masuknya di sini sudah di rugi laba. Apalagi yang belum masuk? Nah ya, habis ya. Oke. Ya, semuanya tidak ada harta utang modal. Oke, semua sudah kita pindahkan. Jadi kesimpulannya harta utang modal itu dari neraca saldo disesuaikan kita pindahkan di kolom neraca. Ya, jangan salah. Makanya kita harus tahu mana kelompok-kelompok itu. Nah, kita jumlahkan. Oke, ya. Nah, di mana kita tahu laba ruginya? Ini Bapak lagi aja ya.
Nah, ini laba ruginya nanti tahunya di sini ya. Oke. Jadi ini kan selisih ya. Jadi lebih kecil yang di debit daripada kredit, itu artinya bahwa pendapatannya lebih besar daripada beban. Kalau dalam keseharian, kalau pendapatan lebih besar dari beban berarti laba. Nah, cara akuntansinya gimana? Berapa labanya? Maka labanya taruh di bawah beban. Ya, ini 126 ini kita kurangi ini 43902. Nah, ini Bu. Selisihnya ini disebut dengan laba. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ya kan? Ini kita jumlahkan gini ya. Ya, ketemu satu sama ya, 126 150. Nah, ini kan tinggal nurunkan aja, jadi kita jumlahkan di bawahnya 0 ini ya. Kita jumlahkan dengan 0. Oke. Nah, gini ya. Nah, oh ya. Ini tambahnya kosong. Ini kita lebarkan ya kan. Nah, ya. Pekerjaan kertas kerja kita dikatakan benar jika selisih yang di neraca harus sama dengan selisih yang di rugi laba. Jadi ini rugi labanya selisihnya ini ya. Coba kita buktikan. Nah, kalau dia laba itu menambah modal. Modal itu saldo normalnya di kredit. Maka kalau dia laba, maka selisihnya ditaruh di sebelah kredit. Nah, coba kita taruh selisihnya ini, kita taruh di sini. Ya kan? Nah, kalau kita jumlahkan ternyata hasilnya seimbang, ya, maka kertas kerja kita benar. Ya, coba kita lihat. Kita lihat, ya. Sama ya jumlahnya ya. Ini 653, 653, 653. Jadi kalau neraca sudah sama, Anda kasih warna kuning. Ya. Kemudian kolom rugi laba ini. Ya, sudah sama. Oke. Ya. Ya, selisihnya sama. Selisih yang di rugi laba sama dengan selisih yang di neraca. Artinya kertas kerja kita benar. Sehingga kesimpulannya bengkel Limo ini untung 82.247.750. Oke ya. Demikian tutorial ini, yang salon nanti caranya menyesuaikan dengan yang bengkel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.